Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai diagram Venn. Materi ini masih satu bab dengan materi himpunan. Materi ini terletak di kelas 7 sekolah menengah pertama semester pertama untuk kurikulum 2013. Diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau gambar. Pada diagram Venn, penulisan himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas persegi panjang tersebut. Himpunan yang dibicarakan dinyatakan dengan kurva tertutup sederhana atau berupa lingkaran. Dan setiap anggota ditunjukkan dengan noktah-noktah atau titik-titik dan anggota himpunannya ditulis di samping noktah tersebut. Agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Diketahui semesta adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10 dan himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan B anggotanya 2, 4, dan 8. Sajikanlah dalam bentuk diagram Venn. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah jika ada himpunan yang ditulis dalam bentuk deskripsi, maka himpunan tersebut harus kita ubah dalam bentuk menyajikan setiap anggotanya. Jadi semesta di sini ditulis dalam bentuk deskripsi, yaitu bilangan cacah kurang dari 10. Maka ini kita ubah dulu dalam bentuk tabulasi atau sajikan dalam bentuk anggota-anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 10. Berarti bilangan cacah itu mulai dari 0 sampai kurang dari 10. Kurang dari 10 itulah 9. Jadi semestanya itulah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita tulis himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan B anggotanya 2, 4, dan 8. Untuk penulisan diagram Venn, yang pertama adalah kita buat dulu sebuah persegi panjang. Sebuah persegi panjang dengan di sudut kiri atas itu kita tulis simbol S, itu simbol semesta. Dan setiap himpunan itu kita tulis dalam bentuk lingkaran. Untuk bentuk lingkarannya ini, kita lihat dulu setiap anggota dari himpunan-himpunan yang sedang kita bicarakan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kita lihat apakah ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Kalau ada yang sama, maka gambarnya akan beririsan. Kalau tidak ada yang sama, maka gambarnya terpisah seperti ini. Karena himpunan A dan B ini tidak ada yang sama, maka gambarnya seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan setiap anggota himpunan A dan himpunan B. Oke, seperti itu. Setiap anggotanya kita tulis dalam bentuk noktah. Dan setiap anggotanya kita tulis di samping noktah tersebut. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 8. Selanjutnya, ada tidak anggota semesta yang tidak ada di A dan tidak ada di B? Semestanya adalah 0 sampai 9. Oke, himpunan A 1, 3, 5, 7, 9 dan B 2, 4, dan 8. Yang tidak ada sini adalah 0, tidak ada di A dan tidak ada B, maka kita tulis di luar lingkaran tapi masih di dalam persegi panjang, itu masih dalam anggota semesta. Dan 6, itu tidak ada di A dan tidak ada di B. Oke, jadi seperti inilah bentuk diagram Venn. Dan perlu kita ketahui bersama, dalam suatu persegi panjang ini tidak ada bilangan yang berulang. Jadi hanya ditulis satu kali kalau ada yang sama seperti ini. Jadi kalau kita urutkan anggotanya itu adalah semua anggota semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh satu lagi. Misal diketahui suatu semesta dengan himpunan bilangan asli antara 1 dan 12
Dan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Dan B 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sajikanlah dalam bentuk diagram pen. Oke, langkah yang pertama sama. Yang dalam bentuk deskripsi kita sajikan dulu dalam bentuk tabulasi. Semesta sini disajikan dalam bentuk deskripsi. Bilangan asli antara 1 dan 12. Oke. Berarti kita tulis bilangan antara 1 dan 12. Berarti 1 dan 12-nya tidak masuk. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. A anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. B anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, sebelum kita masuk ke penyajian dalam bentuk diagram pen, kita analisis terlebih dahulu. Himpunan A dan himpunan B ada tidak anggotanya yang sama? Kalau kita lihat di sini itu ada yang sama. 2 ada di A dan di B, 4 ada di A dan di B, 6 ada di A dan di B. Maka karena anggotanya ada yang sama, maka untuk penulisan atau penggambaran lingkarannya, nanti lingkaran A dan lingkaran B itu beririsan. Oke, seperti ini. Karena ada yang sama. Jadi untuk penulisannya kita tulis dulu yang sama. Yang sama itu letak di tengah-tengah yang beririsan. Selanjutnya kita isi anggota A selain yang sama tadi, dan anggota B selain yang sama. Selanjutnya, jika ada anggota semesta yang tidak ada di A dan tidak ada di B, kita tulis di luar lingkaran. Oke, jadi seperti inilah penulisan diagram pen jika ada anggota himpunan yang sama. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan kita terkait diagram pen. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu penyelesaian masalah berkaitan dengan himpunan dan diagram pen. Jadi ada dalam kasus kehidupan sehari-hari ini, masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan himpunan dan ataupun menggunakan diagram pen. Misalnya adalah contoh sebagai berikut. Misal dari kelompok siswa terdapat 14 siswa suka membaca majalah, 16 siswa suka membaca koran, dan 9 siswa suka membaca keduanya. Berapakah jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut? Oke, secara sekilas ini kita lihat 14 siswa suka majalah, 16 siswa suka membaca koran, dan 9 siswa suka membaca keduanya. Secara sekilas kalau jumlah siswa ini tinggal kita jumlahkan saja. 14 tambah 16 tambah 9. Namun ternyata tidak demikian. Sekarang kita analisis terlebih dahulu. Misalkan A adalah siswa yang suka membaca majalah, maka jumlah anggota A adalah 14. Misalkan B adalah himpunan siswa yang suka membaca koran, maka jumlah anggota B adalah 16. A irisan B, artinya himpunan siswa yang suka keduanya, itu irisannya ada 9. Maka jumlah seluruh siswa atau dengan NS, jumlah semesta, atau jumlah anggota A gabung B. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini kalau secara matematis. N atau jumlah anggota gabungan A dan B itu jumlah anggota A tambah jumlah anggota B dikurang jumlah irisan A dan B. Jumlah anggota A 14, jumlah anggota B 16, jumlah anggota irisan A dan B adalah 9. Hasilnya adalah 21. Jadi jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut adalah 21 siswa. Ini kalau secara matematis. Kalau kita menggunakan diagram pen, ini seperti ini. Kita buat dulu sebuah persegi seperti itu dan 2 buah lingkaran. Karena pada masalah ini ada siswa yang suka membaca keduanya, maka lingkaran tersebut adalah beririsan. Himpunan A dan himpunan B. Oke, selanjutnya langkah yang selanjutnya kita tulis adalah kita tulis dulu yang suka keduanya atau yang beririsan, itu kita isi yang tengah, yaitu 9. Selanjutnya anggota A artinya itu adalah 14 kurang 9 sama dengan 5, itu artinya adalah yang hanya suka membaca majalah, bukan yang suka membaca, ada suka membaca majalah, ada suka membaca keduanya. Itu hanya suka membaca majalah, berarti 5 orang. Dan yang B yang suka, yang hanya suka membaca koran, yang B itu adalah 7 orang. Jadi untuk jumlah semua siswa dalam kelompok tersebut adalah tinggal tambahkan
5 tambah 9 tambah 7. Hasilnya adalah 21 siswa. Oke. Jadi demikian cara penyelesaian secara matematis atau menggunakan diagram Venn. Silakan pilih mana yang kira-kira lebih mudah. Agar lebih mudah lagi atau agar bisa lebih paham lagi, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misal dari 40 anak yang didata terdapat 20 anak gemar bermain basket dan 20 anak gemar bermain voli dan 12 anak gemar keduanya. Berapa anak yang tidak gemar keduanya? Oke, sekarang kita analisis. NS atau jumlah semuanya adalah 40 anak. Dari 40 anak itu yang gemar basket ada 25 anak, maka misal basket gemar yang gemar basket ditentukan dengan A, maka jumlah anggota A adalah 25. B misalkan adalah himpunan siswa yang gemar voli, maka jumlah anggota B 20. Dan yang gemar keduanya A irisan B itu adalah 12 anak. Jumlah seluruh siswa sama dengan NS sama dengan N A gabung B. Maka jumlah siswa yang tidak gemar keduanya itu rumusnya adalah NS dikurang dalam kurung jumlah anggota A tambah jumlah anggota B dikurang jumlah anggota irisan A dan B. Jadi caranya adalah 40 jumlah semuanya dikurang jumlah anggota A 25, jumlah anggota B 20 dikurang jumlah irisan A dan B 12. Selanjutnya kita selesaikan 40 dikurang 33. Hasilnya adalah 7 siswa. Jadi jumlah siswa yang tidak gemar keduanya itu adalah 7 orang siswa. Itu kalau menggunakan cara matematisnya, menggunakan rumus. Kalau menggunakan diagram Venn seperti ini, kita buat gambar seperti ini, sebuah persegi panjang. Selanjutnya kita buat dua buah lingkaran. Karena dalam masa tersebut ada yang gemar keduanya, maka kita buat gambar tersebut, lingkaran tersebut beririsan. Langkah pertama kita isi dulu yang beririsan, yang tengah-tengah itu yang gemar keduanya, ada 12 orang. Selanjutnya yang hanya gemar basket atau yang A itu 25 dikurang 12, ini adalah 13. Selanjutnya yang B yang hanya gemar voli berarti 20 dikurang 12 ada 8. Oke. Selanjutnya di sini yang ditanya adalah yang tidak gemar keduanya. Kalau yang tidak gemar keduanya itu letaknya adalah di luar lingkaran. Di luar lingkaran A dan di luar lingkaran B. Maka untuk mencari berapakah angka yang berada di luar lingkaran tersebut, jadi caranya adalah kita kurangkan 40 dikurang yang dalam lingkaran. Kurang 13, kurang 12, kurang 8. Atau 40 dikurang 13 tambah 12 tambah 8. Atau 40 dikurang 33 dengan 7. Jadi jumlah siswa yang tidak gemar keduanya ada 7 orang. 7 ini letaknya di luar. Oke, jadi atau untuk cara hitungnya, semua jumlah yang ada dalam kotak tersebut adalah 40. 13 tambah 12 tambah 8 tambah 7 itu adalah 40. Itu adalah jumlah semua siswa. Oke, jadi demikian penyelesaian masalah yang berkaitan dengan himpunan dan diagram Venn. Silakan kalian pilih menggunakan cara mana yang kira-kira lebih mudah. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang diagram Venn dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan himpunan dan diagram Venn. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, saya sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.